Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiya lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Praji Mantoro, Bapak Rizdianto Sarjana Pendidikan, yang juga mentor pada seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2024 yang saya hormati, dan juga teman-teman semuanya selaku peserta orientasi pada kesempatan hari ini yang saya hormati juga. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semuanya di yaumil akhir nanti menunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2024. Di mana di sini akan saya batasi untuk penyampaian materi, yaitu tentang RHK, Rencana Hasil Kerja PPPK. Selanjutnya perlu saya memperkenalkan diri. Di sini sudah saya sampaikan bahwasanya untuk biodata saya, nama saya Erianto, Sarjana Pendidikan Islam, unit kerja di SMA Negeri 1 Praji Mantoro, dan juga saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu tentang RHK yang diintervensi, di mana di sini saya mengambil tersusunnya kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Selanjutnya RHK di sini ada 3. Yang pertama adalah penyusunan perangkat perencanaan atau pembelajaran, yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar. Di mana untuk penyusunan perangkat pembelajaran biasanya kita sebagai guru itu menyusun setiap awal tahun pembelajaran baru, sehingga nanti ketika kita sudah ketemu dengan anak itu kita menyampaikan sudah dalam keadaan siap. Terus berikutnya aspek, di mana aspek ini kita ada 3. Yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas, terus yang ketiga adalah waktu. Di mana untuk kuantitas itu kita ambil satu dokumen, yang kedua adalah kualitas yaitu 100%, dan yang ketiga adalah waktu, kita ambil selama 12 bulan. Selanjutnya untuk kegiatan dan tahapan, di mana kita ambil 3. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran, di mana untuk penyusun rencana pembelajaran itu yang pertama adalah membuat prota, yang kedua adalah membuat promes, yang ketiga adalah membuat ATP, membuat modul ajar, dan yang kelima adalah menyusun bahan ajar. Dan semua ini jelas kita sebagai guru itu ada kewajiban untuk membuat. Biasanya kita mulai setiap awal tahun pembelajaran baru. Yang selanjutnya, yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tahapan. Yang pertama adalah membuka pembelajaran, diawali, kalau kita sebagai guru agama jelas diawali dengan yang namanya doa,
terus yang kedua adalah persensi, dan yang ketiga adalah apersepsi. Yang kedua adalah penjelasan materi dengan menayangkan video pembelajaran. Apalagi maaf, ini biasanya jam-jam terakhir, anak itu biasanya ngantuk dan lain sebagainya. Maka dari itu tadi sudah banyak disampaikan bagaimana trik-triknya, tips-tipsnya, sehingga anak nanti ada semangat untuk belajar. Ini biasanya terjadi pada jam-jam terakhir. Maka perlu seorang guru memiliki inisiatif ide, yang mana ide tadi bisa diterapkan di dalam materi pembelajaran. Terus yang ketiga, adanya tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah mengadakan evaluasi pembelajaran dengan tahapan. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi soal, yang kedua adalah menyusun soal, yang ketiga adalah menentukan norma penilaian, dan yang keempat adalah refleksi. Outputnya, ini yang pertama adalah tersusunnya perangkat pembelajaran, yang kedua adalah terlaksanakannya pembelajaran, dan yang ketiga adalah terlaksananya evaluasi pembelajaran. Ini adalah output dari yang tadi. Nah, penerapan untuk nilai-nilai yang berakhlak, yang pertama adalah saya menyusun perangkat pembelajaran itu sebagai perencanaan penyesuaian dengan kalender akademik. Di dalam kurung tadi disebutkan adalah adaptif dan kolaboratif. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, baik itu berorientasi pada pembelajaran, berorientasi pada pelayanan, kompeten, dan juga kolaboratif. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi, baik itu yang akuntabel, kompeten, dan juga yang terakhir adalah adaptif. Lanjut di RHK saya, yang kedua adalah tentang terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Untuk RHK-nya, yang pertama adalah pembelajaran berdiskusi, menentukan kesepakatan kelas sebagai bentuk disiplin positif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, maka dari itu mungkin masing-masing guru setiap kelas itu menerapkan tentang kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas itu untuk mengikat siswa, sehingga nanti dalam proses pembelajaran nanti antara guru dengan siswa nanti berjalan dengan baik. Yang kedua adalah melaksanakan kesepakatan kelas. Yang selanjutnya adalah aspek. Aspek ini ada 3, kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Kuantitasnya adalah 1 dokumen, kualitasnya adalah 100%, dan waktunya diambil selama 12 bulan. Kegiatan dan tahapan. Yang pertama adalah menyusun kesepakatan kelas itu sebagai disiplin positif dengan tahapan apa saja. Yang pertama, kita mensosialisasikan tentang disiplin positif. Yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Yang kedua adalah membentuk kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti akan mengusulkan tentang kesepakatan kelas. Yang ketiga, kesepakatan kelas sesuai dengan jumlah kelompoknya. Yang keempat, menyusun hasil kesepakatan kelas. Dan yang kelima adalah menempelkan hasil kesepakatan kelas di dinding kelas. Maknanya apa? Ketika ini ditempel nanti anak-anak paham, oh ini toh kegiatan saya yang harus saya lakukan ketika proses pembelajaran mungkin pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terus berikutnya, melaksanakan kesepakatan kelas sebagai bentuk disiplin positif dengan tahapan. Yang pertama adalah mengingat kesepakatan kelas, yang kedua adalah mentaati kesepakatan kelas, dan yang ketiga adalah mendapatkan sanksi bagi yang melanggar. Nah, outputnya apa? Outputnya di sini saya sesuaikan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ampu. Yang pertama
adalah masuk ke kelas itu jam 7. Jadi jam 7 itu alhamdulillah di SMA Negeri 1 Pracimantoro itu sudah terkondisikan di dalam kelas. Meskipun itu ada anak 1-2 yang terlambat. Itu bahkan maaf ini ada sebuah regu piket terutama oleh Bapak Ibu guru sudah menyapa anak-anak di depan gerbang masuk, disalami seperti itu. Itu adalah budaya yang sangat bagus. Yang kedua, karena setiap pagi nanti anak-anak itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran, maka setiap anak itu juga diwajibkan untuk membawa Al-Quran. Kenapa kok harus membawa Al-Quran? Tidak harus HP saja, Pak. Karena ketika kita evaluasi ini banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin melenceng dari tersebut. Misal anak suruh baca Al-Quran, tetapi ketika bawa HP malah membuka yang lain. Nah ini kita siasati bahwasanya setiap anak itu wajib membawa Al-Quran sendiri-sendiri. Nah setelah itu, setelah membaca Al-Quran yang merupakan pembiasaan kita setiap pagi pada waktu pembelajaran pendidikan agama Islam, anak-anak itu tak suruh untuk melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha dulu di masjid, terus setelah itu baru kita mulai untuk proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kelima adalah melanggar mendapatkan sanksi dengan menulis ayat Al-Quran. Sanksinya sebenarnya tidak berat, tapi ketika anak itu ada sanksi itu untuk menulis ayat Al-Quran itu katanya juga berat. Tidak hanya 1 lembar, kadang-kadang saya itu mengarahkan untuk menulis 2 lembar seperti itu. Terus yang selanjutnya outputnya adalah terlaksananya kesepakatan kelas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Penerapan nilai-nilai akhlak yang pertama adalah saya mengajak anak berdiskusi, menentukan kesepakatan kelas mulai dari berorientasi pelayanan, harmonis dan juga kolaboratif. Yang kedua, saya mengajak siswa untuk mentaati kesepakatan kelas dan bagi siswa yang melanggar akan terkena sanksi. Akuntabel, kompeten, dan juga yang selanjutnya adalah loyal. Mungkin itu Pak Risdianto yang bisa sampaikan kesempatan hari ini. Monggo mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan. Terima kasih kepada Pak Eri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Hendro Saputro. Ingin setelah melihat pemaparan dari Pak Eri, saya ingin bertanya, apakah kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan kesepakatan kelas tersebut? Demikian Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Adi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kendala dalam penerapan kesepakatan kelas itu jelas karena sudah terpapang tadi banyak kesepakatan kelas. Biasanya tadi saya sampaikan ada sebagian anak itu terlambat. Meskipun di situ di kesepakatan kelas itu dikasih jam 7.00, tetapi masih juga ada anak 1-2 yang terlambat. Itu adalah kendala bagi kami semuanya. Maka dari itu, dengan adanya itu biasanya anak itu kadang-kadang tak tanya, "Le ngopo kok terlambat? Wis sholat subuh urung." Kebanyakan mereka yang terlambat itu belum melaksanakan sholat subuh. Nah, maka dari itu ini menjadi PR kita, terutama pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu bagaimana anak itu melaksanakan sholat 5 waktu terutama dengan tertib. Itu. Jadi mohon nanti ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dari Bapak Ibu guru, terutama anak-anak nanti bisa menertibkan sholatnya. Nah, sholatnya tertib, terutama sholat subuh itu tertib, saya yakin sekolah tidak akan terlambat. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Monggo Pak Resdi mungkin ada masukan, kritik, saran, monggo saya persilakan.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Rianto. Nah, sebelum saya memberi tanggapan atau masukan, ya, saya minta dulu pada panjenengan semua. Adakah di sini Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak? Daftar tapi tidak keterima, Pak. Mohon maaf jujur, Pak. Ya, berarti di sini mohon maaf belum ada yang Ya. mengikuti, ya. Terutama kalau di ruangan ini Bu ilmiah, itu guru penggerak angkatan 7 gitu. Beri tepuk tangan dulu buat Bu ini. Kebetulan saya juga ikut guru penggerak angkatan 4, kemudian PP angkatan 9. Jadi kalau bicara mengenai kesepakatan kelas, itu sebenarnya di dalam program guru penggerak itu dibahas secara detail. Itu memang kendala dan sebagainya, mulai awal pembuatan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah panjenengan, mohon maaf ya, walaupun belum mengikuti program pendidikan guru penggerak, tetapi panjenengan sudah mengimplementasikan. Khusus untuk Pak Heri, ya, kaitannya dengan kesempatan kelas. Jadi kita memberi kebebasan kepada siswa. Tetapi sekali lagi tadi hampir sama dengan paparannya Pak Adi, ya. Itu di dalam kesempatan kelas kita tidak bisa membuat harus 1 atau 5 poin, 7 poin itu tidak kita serahkan ke anak, tetapi kita memfasilitasi, mendampingi, mengarahkan agar yang dibuat kesepakatan itu tidak melenceng atau itu merupakan turunan breakdown dari aturan-aturan atau kode etik sebagai siswa. Dan bukan, tolong Pak untuk yang ini yang kesepakatan ya udah itu ya, ini bisa dilaksanakan dan sudah dilaksanakan, ya bagus. Tapi saya ingin mengerti untuk membentuk kelompok, masing-masing kelompok mengusulkan satu kesepakatan kelas. Kalau di sini kan panjenengan seolah-olah ada misalkan 8 kelompok, berarti kesepakatan kelas nanti ada 8. Kan secara kita orang awam menerima seperti itu Pak. Jadi tolong nanti akan lebih fleksibel saja, ya, dengan menyampaikannya, sehingga nanti mungkin hanya 7 item, mungkin aja 14. Biarkan anak berkreasi, karena ini juga merupakan nanti yang mempertanggungjawabkan siswa sendiri. Dengan hanya bertugas mendampingi, memfasilitasi, mengarahkan, membimbing dan sebagainya. Itu, ya. Kemudian manfaatnya ini adalah ini sebuah kalimat, ya. Kode etik juga bisa dinamakan itu juga, dan itu adalah atas inisiatif anak sendiri. Kita akan nanti mengarahkan. Jadi ketika anak melanggar itu tidak seorang guru pendidik saja yang memberi sanksi itu, otomatis nanti dari siswa sendiri pun akan memberikan istilahnya sanksi kepada temannya, bukan sanksi secara fisik, bukan dan yang lainnya, tetapi kan mereka yang melakukan pelanggaran itu otomatis akan diingatkan juga oleh teman-teman. Jadi satu kelas itu bertanggung jawab teman-teman. Jadi kalau dulu kan hanya kita sendiri, ya, sebagai guru, kamu melanggar harus ini, kamu sanksinya ini. Tetapi dengan kesempatan kelas ini, nanti setiap atau semua anggota kelas itu bertanggung jawab untuk melaksanakan kesempatan kelas. Jadi seandainya ada 1, 2, 3 anak yang melanggar kesempatan kelas, pasti teman-teman yang lainnya yang sudah terbentuk tadi pasti akan memperingati atau memberi masukan, menegur dan sebagainya. Itulah salah satu manfaat kesempatan kelas. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Resdi yang sudah memberikan masukan banyak kepada kita. Insya Allah nanti kita terapkan terutama di SMA Negeri 1 Mantoro. Matur suwun sangat. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.